Kita bahas bareng-bareng. Oke, sudah tampil teman-teman? Sudah ya? Halo? Sudah, Izin Mas. sudah Ya, tertampil. udah Pak. Oke, gitu ya. Oke, siap ya. Takutnya ini ngelek. Oke, jadi aturan kita ada dua ya. Karena sekarang juga masih ada online gitu ya, online sama offline, ya belum full offline. Nah, ketika teman-teman belajar di kelas online gitu ya, teman-teman ya. Yang pertama teman-teman harus membuat nama Zoom-nya gitu ya selengkap mungkin gitu ya, jangan disingkat karena nanti takut absensinya kelewat gitu ya. Kemudian semuanya di mute gitu ya, kecuali kalau ada pertanyaan boleh nanti raise hand dan ketika diperbolehkan menanya silakan. Berikutnya adalah mengaktifkan video. Teman-teman, jadi wajib mengaktifkan video. Jadi kalau teman-teman hadir tapi videonya off dianggap tidak hadir, ya. Kecuali teman-teman di awal kelas sudah announce ke asdosnya. Jadi hari ini misalkan device-nya memang lagi bermasalah atau apa gitu ya, silahkan. Jadi harus ada konfirmasi ke asdosnya. Kemudian wajib mengikuti perkuliahan hingga selesai, gitu ya. Eh, Tidak boleh melanggar ketentuan dan mengganggu jalannya acara. Kalau gitu ya membuat onar, kita langsung kick gitu ya dari kelas ini. Nah, untuk kelas A nanti Zoom-nya di lock di jam 2.30. Artinya bukan di lock nggak bisa masuk ya, tapi telat dan tidak masuk absen gitu teman-teman ya. Dan ini tadi di BRP keaktifan teman-teman termasuk absensi itu lumayan ya, 10% teman-teman. Nah, biasanya keaktifan absensi ini yang membantu teman-teman nanti mengupgrade nilai gitu ya. Misalnya teman-teman tuh ada di perbatasan antara A- sama A+ plus gitu ya. Beda 0,01 gitu ya. Kan tadi dilihat ya di BRP bahwa kalau AKPS ini 90,01 gitu ya. Baru bisa A. Kalau yang mata kuliah lain kan 85 ya A tuh gitu ya. Nah, dilihat dari keaktifan, dari absensi gitu ya. Keaktifan itu seperti apa? Diskusi di kelas gitu ya, tanya jawab, kemudian juga aktif di Skele kalau ada forum dan lain sebagainya. Itu akan kami catat ya, teman-teman. Jadi tadi ada yang bertanya itu langsung kami catat ya. Yang hadir aja dengan yang apa namanya? Ada partisipasi itu beda nanti nilainya gitu ya, teman-teman. Oke. Kalau untuk kelas offline ya seperti biasa ya, kelasnya kita dimulai dari jam 2 gitu ya sampai jam 16.30. Kemudian informasi tambahan teman-teman ya, ya UI gitu ya, ya semuanya juga institusi pendidikan akan menjunjung kejujuran dan keaktifan gitu ya. Jadi ketika teman-teman nanti pengerjaan tugas ada apa namanya indikasi plagiarisme gitu ya, nanti akan langsung disanksi gitu ya. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di UI. Kemudian untuk kuis dan ujian nanti ada susulan khusus untuk yang memang berhalangan. Misalnya ada apa namanya dinas gitu ya atau sakit. Nah, dinas, sakit atau izin apapun itu, teman-teman silahkan email ke dosen, CC ke sekretariat sama asdos. Ya, jadi nanti absensinya nggak bolong gitu ya, masih ada nilainya lah karena memang ada halangan. Seperti itu teman-teman. Oke, ada yang tanyakan dulu dari aturan kuliahnya? Jelas ya? Untuk Mas mau nanya, Pak Khalid. Siapa? Tadi Sorry, kan Mas. eh masalah Harjo Adip. Ya. Boleh resen ya biar muncul di Oh ya, ininya. Saya nggak oh kelihatan iya, nih. iya. Resen. Oke. Oke, Mas Adit silakan. Gimana Mas Adit? Kalau malah Resen. Gini Mas, mau nanya soal tadi, soalnya kan apa absensi ngaruh di nilai kita Pak saya. Hmm, Untuk mekanisme absensi gimana sih? Takutnya saya hadir seperti kayak Mas tadi, tiba-tiba di tengah kendala jaringan keluar, dihitungnya tidak hadir. hmm. Takut seperti itu Mas. Mungkin bisa Oke, dijelasin. oke. Kalau untuk offline ya, online ya, khusus online ya. Kalau offline kan nanti ada parap ya, tanda tangan di absensi ininya manual. Nah, kalau online nanti kami akan ini apa untuk kelas A di 14.30 akan lock. Jadi dari jam 2 sampai 2.30 gitu ya. Nanti masuk absen.
Tapi kalau masuknya di jam 2 lebih gitu ya, lebih dari 30 menit, ya dianggap nggak hadir. Kalau udah di absen kemudian ada gangguan gitu ya dianggap hadir. Asal gitu ya, silakan teman-teman confirm ke asdosnya gitu ya. Mas maaf kendala jaringan, kendala device dan sebagainya. Ada konfirmasi gitu ya. Karena takutnya gitu ya teman-teman ya. Dulu pernah gitu ya lagi apa namanya online gitu ya di panggilannya nggak ada tapi ada gitu ya videonya mati tapi ternyata pingsan gitu ya di kosan gitu kan. Untungnya ada teman kosannya yang ini gitu. Seperti itu teman-teman ya. Dan harapannya teman-teman kalau online gitu ya, teman-teman silakan cari tempat yang nyaman gitu ya. Jangan sambil mungkin berkendara atau apa ya. Mohon dijaga keselamatannya gitu ya. Karena banyak kan teman-teman ya karena ada satu dan lain hal, jadi kepaksa di jalan atau apa gitu ya. Silakan di apa namanya diperhatikan. Gitu Mas. Terima kasih, Pak Khalid. Clear ya? Oke Ya, siap. Ada lagi yang lain teman-teman? Masalah absensi? Oke, nanti absensi akan coba kita buat di screen juga ya, teman-teman bisa lihat. Jadi bisa mantau nih. Kok hari ini saya nggak di absen nih, gitu. Padahal ada, gitu. Takutnya kelewat, gitu ya. Seperti itu. Nanti bisa confirm ke Asdos. Oke, kalau sudah kita balik lagi ke ruangan, gitu ya, teman-teman mengenai aturan. Jadi ya mau dibilang ketat ya ketat gitu ya karena udah risiko teman-teman gitu ya ngambil kuliah siang ataupun yang malam nih gitu ya udah pulang kerja gimana gitu ya ya itu risiko teman-teman udah tahu gitu ya di kelas apa namanya MTI seperti ini. Nah, alhamdulillah kan teman-teman nggak pada apa kerja mungkin tugas belajar kebanyakan ya jadinya teman-teman bisa fokus belajar. Nah, yang kebanyakan nih biasanya yang banyak problem ya kelas malam gitu ya. Yang udah kerja gitu kan kuliah malam dan nanti pun tugas-tugas teman-teman ya nanti akan terbiasa habis kelompok sampai subuh gitu sampai tengah malam gitu ya udah nanti dibiasakan. Dan ada kemungkinan teman-teman untuk asistensi gitu ya. Iya, silakan Mbak Irma. Apa namanya? Dengan saya ataupun Mas Rido mungkin asistensinya ya kalau untuk dengan saya nanti bisa di hari libur ataupun malam ketika teman-teman kalau teman-teman nggak ada kelas ya. Kalau memang tidak ada kelas malam gitu ya. Seperti itu pembagiannya. Kalau Mas Rido nanti ada tekniknya sendiri nanti dijelasin sama Mas Rido seperti apa gitu ya. Jadi selama teman-teman kuliah KPSI silahkan tidak ada batasan untuk asistensi gitu ya. Kalau teman-teman ada yang perlu didiskusikan silahkan. Jangan nunggu atau nggak usah nunggu dicolek sama asdosnya. Ayo siapa yang mau bimbingan gitu ya enggak ya. Jadi teman-teman sudah levelnya udah naik nih gitu ya. Sudah ke jenjang master. Jadi ya teman-teman yang lebih aktif gitu ya teman-teman. Kuncinya sih aktif ya. Karena dari pengalaman beberapa semester gitu ya yang dapat nilai A itu yang bawel gitu, yang bawel untuk asistensi. Karena teman-teman akan diarahkan apa sih yang dimau tugas itu ya saat asistensi. Mungkin nanti saat pengumuman tugas ya seperti itu aja tugasnya gitu ya. Nggak mungkin detail dijelaskan karena waktunya juga terbatas. Jadi detailnya ada di asistensi. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, berikutnya adalah masalah kelompok. Nanti ya tugas kelompok. Nanti teman-teman akan buatkan kuesioner. Gitu ya, nanti kuesionernya silahkan diisi dengan keadaan sebenarnya. Tadi harapannya nanti ketika dibagi kelompok gitu ya akan terbagi rata kemampuannya, gitu ya, kemampuan masing-masing individunya. Nanti satu kelompok lima, ini berapa teman-teman berapa orang ya? 30 ya? Iya. 5 orang ya, berarti ada 6 kelompok. Nah nanti pengerjaan kelompoknya adalah proyek yang akan dipilih dari tugas satu yang minggu depan akan kita rilis. Ya, nanti tugas satunya yang masuk kriteria untuk dikerjakan kelompok nanti itu akan jadi proyek inisiatornya. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita spill tugas satunya di AKPSI ya namanya juga analisis kebutuhan perancangan sistem informasi. Nanti deliverablenya adalah terakhirnya selain dokumen ada sistem informasi yang bisa didemokan ya minimal high fidelity prototype jadi nggak harus jadi gitu ya minimal ada prototype yang bisa dijalankan jadi misalnya use case-nya A alurnya 1 2 3 4 5 didemokan gitu ya nanti akhirnya ya tugas akhirnya nah
Untuk tugas pertama jangan dulu mikir seperti itu. Maksudnya nanti saya bikinnya apa ya? Jangan ya. Karena nanti tugas pertama hanya mencari inisiasi proyek dari masalah ya. Teman-teman PSAF udah belajar ya. Masalah. Teman-teman cari dulu masalah tempat studi kasus yang nanti solusinya adalah dengan membuat sistem informasi. Jadi ada masalah apa nih di tempat studi kasus? Salah satu apa namanya pemecahan masalahnya ada dengan dibuatkannya sistem informasi. Gitu. Intinya seperti itu tugas satu nanti. Nah, ini teman-teman gitu ya, banyak yang belum bekerja, fresh graduate ataupun apa namanya apa namanya belum bekerja lagi gitu ya, fokus belajar. Silahkan. Di sini ada 30 teman-teman ya. Kalau di tempat studi kasusnya ada masalahnya banyak, gitu, ada dua atau tiga, silahkan dibagi gitu ya untuk membuat tugas pertama. Kalau misalnya teman-teman tidak dapat tempat studi kasus, boleh mengambil dari permasalahan umum. Permasalahan umum yang terjadi gitu ya di lingkungan gitu ya, yang nanti solusinya bisa dibikinkan sebuah sistem informasi. Tapi balik lagi ke PSAF ya, karena teman-teman ini problem solving ya, MTI ini bukan seperti MIK. Bukan hanya saya pengennya bikin ini aja karena menarik, enggak, tapi harus ada masalah ya. Jadi teman-teman ketika teman-teman eh mencari permasalahan yang di lingkungan atau di organisasi gitu ya, bukan di tempat perusahaan atau studi kasus yang apa namanya teman-teman bekerja, harus ada masalah yang jelas gitu. Apa sih masalah yang mau diselesaikannya? Tetap seperti itu, ya. Nah, untuk detail apa namanya tugasnya kita rilis bareng-bareng minggu depan aja ya. Jadi biar nanti deadline-nya sama-sama 2 minggu gitu ya. Nah, yang terbaru sekarang adalah tadi Pak Panja sudah spill ya. Jadi tugas teman-teman silakan cari eh, apa namanya sebuah sistem informasi yang akan dibangun itu bukan hanya sebuah sistem informasi yang tradisional, ya, kayak tadi sistem informasi kepegawaian misalnya ya. Terus sistem informasi keuangan, gitu ya, atau absensi dan lain sebagainya gitu ya. Yang sudah ya itu mah umum gitu. Tapi silakan nanti mulai dicari apa namanya pemecahan masalahnya adalah dengan menggunakan teknologi-teknologi terbaru. Misalnya ada AI gitu ya, ada robotik atau apa gitu ya. Nah, itu yang akan menjadi nilai tambah dan yang baru di semester ini gitu ya. Kalau sampai semester kemarin masih kita terima nih gitu ya, yang informasi yang ya biasa aja gitu ya. Manajemen lah, sistem apa namanya, pengadaan lah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sekarang boleh tadi ya di sistem pengadaan tapi yang spesifik di organisasinya gitu ya. Bukan yang umum ada di semua organisasi, boleh kayak tadi ya di kepegawaian tapi ternyata bukan sistem informasi kepegawaian yang biasa gitu ngurusin karyawan, tapi ada pemilihan kandidat atau pemilihan apa tadi kalau dikasih contoh Pak Panca itu pemilihan orang untuk bekerja di suatu posisi gitu ya. Nah, itu kan mungkin butuh seperti machine learning dan lain sebagainya gitu ya. Boleh, tapi harus suatu ciri khas untuk organisasi tersebut gitu teman-teman. Oke, kita ini dulu diskusi dengan Mas Julfikar, silakan. Baik, terima kasih Mas Solid. Izin kalau saya sedikit memperdalam soal tugas ini, boleh sekarang atau minggu depan ya? Iya, dicolek sekarang biar teman-teman dari sekarang ya, jangan nunggu. Sekarang ya? Ya, Oke. Jadi ini jadi Mas, teman-teman sekarang udah ada bayangan. Tadi kan teman-teman yang belum bekerja bisa gimana nih nyari tempat ya, studi kasusnya di mana nih gitu ya. Jadi ya. biar nggak mepet. Kalau dulu kita bikin sistem orkestra cuma seminggu gitu teman-teman ya. Cuma ternyata hasilnya kurang memuaskan. Akhirnya Hmm. kita perpanjang karena memang cari masalah itu susah ya teman-teman. Padahal masalah itu banyak tapi dicari yang mau diselesaikan itu susah. Nah, izin Mas, pertanyaan saya terkait sebenarnya ke situ. Jadi permasalahannya kan mungkin kita ketemu nih banyak ya. Cuman ketika kita mau memperdalam ke masalah itu atau mau menyelesaikannya, datanya itu ternyata entah nggak ada atau entah kita tidak mendapatkan izin buat mengakses data tersebut gitu. Nah, Oke, yang saya tanyakan sedalam apa sih kita harus menggunakan data yang kasarannya real gitu ya, yang real berasal dari organisasi gitu untuk tugas tersebut, atau misalkan ada data yang eh, kita bisa pakai dari sumber yang lain gitu. Seperti itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih, Mas. oke, oke. Terima kasih Mas Zulfikar ya, pertanyaan bagus.
Jadi Mas Julika udah berpikir ke depan gitu ya. Gimana kalau tiba-tiba di tengah nggak bisa dapat data gitu ya, seperti itu. Ya, ini memang tugasnya harus real life ya. Maksudnya memang ada problem masalah yang benar-benar real, bukan karang-karangan. Ya, karena nanti tugasnya harus ada data-data pendukung, baik itu wawancara ataupun data yang didapat dari tempat studi kasusnya. Untuk tugas pertama ini, memang kita hanya misalnya ketika ada masalah, terus Mas Julfika dan teman-teman idenya membuat sistem informasi yang spesifik buat organisasi, silakan tugas satu ini ya. Karena tugas satu ini belum menggunakan data-data real. Maksudnya bukan belum belum untuk mengolah data. Tapi dipastikan gitu ya tadi Mas Julfikar ya. Kalau seandainya terpilih ya dipastikan datanya bisa didapatkan gitu. Misalkan teman-teman butuh data A gitu kan. Ya itu harus harus dipastikan bisa dapat. Untuk nanti misalkan demonya memang tidak perlu data yang real karena teman-teman ya pakai data dummy juga nggak apa-apa gitu untuk ininya. Untuk apa namanya? Untuk demonya. Cuma yang dibutuhkan untuk data-data real itu ya untuk mencari masalah memang ada data real yang bisa ditunjukkan. Kemudian juga nanti dalam menganalisis data gitu ya, format data dan sebagainya memang ada datanya seperti itu gitu ya. Bisa diambil datanya. Gitu Mas Julfikar. Baik, terima kasih Mas Clear Fadil. nggak ya? Eh, ya clear clear. Ya, ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang tugas satu mencari masalah dan solusinya dengan ada informasi. Tapi kalau memang ternyata menarik dan terpilih ya harus dipastikan datanya nanti dapat diakses atau teman-teman butuh data di tempat studi kasus ya dapat gitu ya dapat dapat mengaksesnya gitu. Itu ya Mas Julfikar ya. Oke, kita ke Mbak Ulan dulu. Silakan Mbak Ulan. Izin Mas bertanya, eh, untuk masalah ini ya Mas, kalau misalnya bagaimana sih cara kita menentukan masalah itu gitu ya? Kemarin kan pas PSAF kami itu menyusun masalah itu berdasarkan, oh ketika kami menggunakan atau ketika kami ya sebagai pengulik masalah itu merasakan gitu ada masalah nih di organisasi ini, di sistem ini. Nah, tapi ternyata itu nggak menjadi dasar yang apa ya pruden gitu ya untuk meng-create suatu masalah. Jadi perlu wawancara. Nah, kami itu waktu PSAF itu kan keterbatasan waktu juga untuk wawancara karena cuma seminggu. Nah, sebenarnya untuk create masalah ini untuk validitasnya itu berapa sih user yang harus diwawancara? Nah, terus level apa saja gitu. Karena apa ya kalau misalnya dari kan sebenarnya saya juga user di suatu organisasi itu ya gitu ya. Betul. Kami sih memandangnya ada masalah gitu. Ah, Cuman dari level manajerial misalnya, oh nggak nggak perlu dibikin. Nah kayak gitu apakah nanti juga jadi batasan ya gitu. Oh ini bukan masalah suatu organisasi soalnya level manajerialnya nggak memikirkan. Nah kalau misalnya ada dukungan dari level manajerial, apakah itu jadinya baru disebut masalah yang valid gitu yang bisa diangkat gitu Mas? ya, ya, pertanyaan bagus ya Mbak Ulan ya. Jadi ya sama seperti PSAF. Jadi masalah itu kan adanya gap antara harapan dan kenyataan. Ya, cari dulu harapannya seperti apa gitu. Terus kenyataannya apa? Nah, ketika harapan dan kenyataannya tidak sesuai, berarti itu dikatakan masalah. Karena ya tadi sebelum Mbak Ulan katakan ya, mungkin di level user semuanya ya merasa masalah itu ya. Tapi ternyata di level manajerial itu bukan masalah. Karena mereka mungkin melihatnya itu masalah di pribadinya masing-masing gitu ya, seperti itu. Nah, memang harus ada perubahan dari manajemen yang memang bisa mengatakan bahwa itu masalah gitu, Mbak Ulan. Jadi masalahnya boleh teman-teman dari user, dari teman kerja gitu ya, rekan kerja atau rekan antar bidang boleh silakan. Tapi divalidasi ke yang punya kebijakan, yang punya wewenang bahwa menyatakan iya itu masalah dan harus diselesaikan. Gitu. Itu Mbak Ulan. Karena sistem informasi ini kan dibikin untuk membantu masalah yang ada di core bisnisnya, di proses bisnisnya organisasi kita. Gitu. Jadi memang harus ada value-nya nanti ke perusahaan. Gitu. Jadi bukan hanya tadi ada masalah, tapi masalahnya sebenarnya buat buat individu aja gitu. Toh nanti ketika dibikin sistem informasi kan ya ya membantu dia aja, masalah yang lainnya enggak keselesaikan gitu ya. Jadi diharapkan dengan sistem informasi ini adalah ya masalah yang besar di organisasi yang berhubungan dengan proses bisnis kita gitu ya, itu dibantu dengan sistem informasi ini. Gitu. Gitu Mbak Ula. Clear enggak ya? Baik, baik Mas. Ah.
Terus mungkin ya Mas, izin nanya satu lagi. Berarti masalah itu boleh ada batasannya kan ya Mas? Misalnya ruang lingkupnya finance aja gitu atau human resource aja gitu. Boleh gitu kan Mas? Atau Boleh, boleh. Boleh ada di bidang human resource aja gitu ya, atau ada di beberapa divisi, boleh. Tapi kan nanti ketika teman-teman misalkan apa namanya, membuat sistem request, ternyata bikin sistem informasinya tuh gede gitu ya, karena antar bidang gitu, lintas bidang, nanti akan dikerucutkan mana yang mau dikerjakan di AKPSI gitu ya, seperti itu. Gitu. Siap. Nah, Mas, sebelum lanjut lagi ya teman-teman, jadi untuk tugas pertama ini teman-teman jangan berpikir nanti saya bikinnya seperti apa ya. Saya kan nggak bisa ngoding. Saya aduh program apa bahasa pemrograman aja gitu ya, lupa-lupa ingat atau apa. Jangan dulu mikir ke sana ya. Jadi cari dulu aja masalah, terus sistem informasinya seperti apa yang bisa memecahkan masalah tersebut. Value-nya apa buat organisasi gitu ya. Kebutuhannya seperti apa. Nanti apa namanya requirement-nya seperti apa yang dibutuhkan. Itu aja dulu. Karena banyak yang kejebak teman-teman udah mikirin nanti jadinya seperti apa. Takutnya nanti pas demo nggak jadi ya seperti itu. Karena nanti pas demo pun teman-teman hanya high fidelity aja udah cukup prototype gitu ya. Tapi kalau sampai sistemnya jadi, nah itu nilai plus lagi. Oke, kita ke Mbak Dinda dulu, silakan Mbak Dinda. Oke, terima kasih Mas. Mau tanya apakah masalah yang kita ambil itu bisa ngambil dari misalkan isu nasional atau by project? Soalnya kalau di kebetulan saya kan di Kemendagrinya itu di Badan Strategi Kebijakan ya. Jadi memang tugasnya itu adalah menjawab berbagai isu nasional. Jadi isu nasional ataupun di daerah ataupun mungkin permintaan Pak Menteri itu di mungkin diserahkan ke kami untuk dikaji dan selanjutnya untuk disusun kebijakan. Nah, itu kan memang kegiatan rutinnya seperti itu, tapi kan isu-isunya misalkan berbeda, misalkan ada tentang sampah atau mungkin tentang yang mungkin terkait transformasi digital atau yang lain-lain, itu apakah kita bisa mengambil masalahnya itu dari satu isu tersebut atau haruskah yang umum terjadi di organisasi itu saja? Terima kasih. Boleh gitu ya Mbak Dinda. Tapi tetap kenapa itu harus Mbak Dinda atau Kemendagri selesaikan? Harus ada value buat Kemendagrinya ya. Misalnya kalau enggak diselesaikan, ya nanti citranya apa atau ada sanksi dari eh, apa namanya? Ya ada yang bisa mensanksi Kemendagri gitu. Kalau misalkan itu nggak terselesaikan boleh. Makanya nanti akan dilihat sistem informasi itu layak nggak sih untuk diangkat gitu ya untuk organisasi, itu dilihat dari nanti value-nya, baik intangible maupun tangible-nya gitu. Jadi nanti sistem request ini kayak teman-teman bikin proposal ya, proposal buat proyek sponsor untuk menggolkan proyek ini. Jadi kan di dalamnya teman-teman harus meyakinkan bahwa ini apa namanya value-nya besar loh buat organisasi gitu ya. Seperti itu Mbak Dinda. Boleh. Silakan. Tapi tetap harus ada value buat tempat studi kasusnya. Oh iya, baik. Terima kasih, Mas. Oke, Mbak Dinda. Berikutnya Mas Raffi silakan. Nah, iya, Mas. Ini masih terkait sama pertanyaan tadi sih kan. eh Tadi memang salah satu poin yang diangkat adalah masalah jangan sampai ini mungkin bukan suatu masalah gitu ya. Mungkin mungkin yang diangkat kayak tadi Pak Panca kan juga bilang di kelas jangan sampai itu cuman masalah yang mungkin sebenarnya nggak perlu di solve gitu misalnya Hmm. gitu ya. Nah, yang jadi concern saya mungkin nggak tahu ya, mungkin kalau di saya di UI itu udah apa ya bahasanya, udah kebanyakan sistem gitu. Jadi apa mungkin bisa nggak ya kalau misalnya request yang diajukan ini tuh improvement gitu ya dari sistemnya existing gitu instead of sistem baru gitu. Ya, Mas Raffi apa Mas Dava nih? Mas Raffi, Panggilnya. Mas ya. Raffi. Ya, Nah. teman-teman boleh. Boleh improvement dari sistem yang ada. Boleh. Oh boleh, oh iya Boleh. iya. Misalnya, Nah, ya tadi masalahnya sudah ada sistem nih, tapi kok masa mm-mm. apa namanya Masih malah kurang gitu misalnya memperburuk gitu adopsinya ya atau atau gimana. apa. Nah, Nah, kita mau improve ya boleh. oke Jadi tadi ya, ya ya sip. dilihat nanti improvementnya seperti apa. Kalau cuma nambahin satu fitur, misalkannya nanti kalau setelah dibedah ya, Hmm. ya nanti nggak masuk lingkup dong ya ke AKPSI gitu ya. Ini cuma satu fitur atau Oke apa. oke oke. Pokoknya improvementnya itu yang benar-benar spesifik di organisasi gitu ya, kayak tadi Pak Panca ya. Oh iya Boleh betul akan betul. menggunakan teknologi apa gitu ya. Boleh, boleh, boleh.
improvement Oke, gitu ya. ya Gitu sip teman. sip. Ya itu sih yang mau saya tanya. Soalnya kan ini kayak Oke, narasinya kan siap sistem Mas baru ya, Raffi. teman. Makanya saya mau Ah, confirm ah, boleh nggak kalau improvement gitu. Nah, ah. oke oke, Oke, sip. Makasih kalau mas. improvement itu memang bisa memecahkan masalah dari sistem yang ada gitu ya, silakan Hmm? monggo gitu ya teman. Oke oke, sip. Makasih mas. Siap. Berikutnya Mas Angga silakan. Ya, terima kasih Mas Kolit. Saya mau nanya, kalau tadi kan sistem request-nya kita bertanya kepada manajemen begitu ya. Nah, ternyata misalkan sebenarnya di suatu organisasi itu ada amanat dari misalkan IT Master Plan ataupun semacam roadmap gitu, ataupun kalau di pemerintahan itu mungkin namanya peta rencana SPBE begitu. Nah, apakah itu bisa menjadi suatu rujukan kita untuk menjadi dasar tadi untuk pengembangan sistem informasi begitu? Instead of kita melakukan wawancara untuk ini butuh atau tidak gitu, Mas Kolit. Oke, boleh banget juga itu ya. Apalagi sudah menjadi rencana strateginya TI di teman-teman gitu ya. Udah masuk rencana strategi, tapi sekarang belum ada gitu ya. Kan masuk rencana strategi berarti itu sesuatu yang harus ada ya. Boleh justru itu Mas Angga. Nah, nanti digali lagi kenapa masuk rencana strategi di TI kita gitu ya. Pasti ada benefit atau value yang akan dicapai dengan sistem itu. Justru itu lebih 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 kuat lagi karena sudah ada misalnya di visi misinya harus ada atau di roadmap-nya harus ada sistem itu gitu ya. Sampai sekarang belum ada. Nah, itu kan masalah. Itu harus tercapai nih misalnya di triwulan 2 tahun itu udah mulai pengembangan tapi sekarang belum ada. Itu bisa jadi masalah. Gitu. Boleh silakan teman-teman ya. Apalagi ya itu tadi hasil audit misalnya di audit misalkan ada oh ada ini nih sistem ini harusnya seperti ini seperti ini seperti ini. Nah, itu kan jadi masalah apalagi dari hasil audit gitu ya udah pasti harus diperbaiki. Boleh gitu Mas Angga. Ya, teman-teman. Silakan. Clear ya Mas Angga ya, teman-teman. Oke, sip. Ada lagi? Ya. Jadi nanti detailnya tugasnya seperti apa, insya Allah minggu depan. Tuh ya sekarang teman-teman udah di spill nih harus eh, mulai dari mana nih gitu ya. Dari sekarang cari-cari permasalahan yang nanti pemenuhan atau apa namanya pemecahan masalahnya adalah dengan membuat sebuah sistem informasi. Ingat teman-teman, sistem informasi ini beda dengan software ya. Tadi mungkin udah dijelaskan sama apa namanya Pak Panca gitu ya. Sistem informasi itu ada attach ke proses bisnis. Jadi memang unik. Mungkin sistem informasi apanya skele gitu ya kayak skele UI dengan skele misalnya universitas yang lain itu sama tentang pembelajaran tentang akademik gitu ya. Tapi isinya pasti beda karena proses bisnisnya mungkin ada yang beda, ada yang unik gitu ya. Seperti itu. Jadi apa namanya jangan nanti misalnya teman-teman mempropose seperti membuat software gitu ya. Kalau software kan itu umum gitu ya bisa apa dipakai oleh semua eh, organisasi gitu ya. Jadi itu nggak spesifik ke proses bisnis yang ada di perusahaan atau organisasi atau studi kasus teman-teman. Gitu. Oke, Mbak Rismanda dulu silakan. Permisi Kak, mau tanya Hmm. terkait tadi validasi untuk mencari permasalahan. Hmm. Uh, itu semisal kan karena dari saya pribadi itu kan ada di ranah swasta ya, di mana di tempat saya juga kalau divisi saya kan teknikal. Sedangkan kalau untuk ranah proses bisnis itu kan udah bukan di teknikal lagi, katakanlah seperti itu. Nah, misal katakanlah kalau misalkan dan sistem informasi kebanyakan dipakai kan bukan hanya di divisi yang teknikal gitu, Mas. Nah, di sini tuh saya mempermasalahkannya adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan masalah itu gitu. Misalkan di technical ini eh, untuk proses teknikalnya itu bisa nggak ada masalah. Tetapi kalau misalkan di untuk yang user non teknikal kan pasti banyak. Sedangkan kita bukan di divisi yang sama gitu. Nah, kalau dari Mas Khalid sendiri ada nggak kayak tips kayak misal gimana caranya kita bisa orang di luar divisi teknikal seperti itu Kak. Gitu sih Mas. Jelas nggak Mas? Maaf. Oke, Halo? iya Mbak Rismanda. Mbak Rismanda kan di teknikal gitu ya. Terus mungkin masalah-masalahnya juga nggak terlalu banyak di teknikal gitu ya, aman-aman aja gitu ya. Iya, cari yang di non teknikal gitu ya.
Caranya apa ya tadi salah satunya bisa dengan interview gitu ya, mungkin bidang mana tanya gitu, ada permasalahan nggak gitu kan ya, yang bisa nanti dibantu dengan informasi, atau di technical pun bisa sih kemarin-kemarin gitu ya, untuk apa namanya kegiatan teknik dibikinkan sebuah sistem informasinya. Ada juga gitu ya, eh, permasalahan di technical yang nanti bisa dibantu dengan sebuah sistem informasi, apa itu dengan otomasi atau lain sebagainya kan bisa juga gitu ya. Tapi ya ketika Baris Manda di tempat di bidangnya gitu ya, nggak ada masalah mas gitu. Eh, Teman-teman izin dulu sebentar ya. Oke. Ya ketika teman-teman di bidangnya nggak ada masalah ya, ya mau tidak mau teman-teman cari masalahnya di bidang lain gitu Baris Manda ya, dan teman-teman. Tadi teman-teman mungkin banyak yang belum bekerja ya silakan nanti hubungin teman-temannya gitu ya. Siapa tahu di organisasinya ada yang apa yang bisa di-sharing gitu masalahnya. Dulu juga banyak gitu ya, dari satu studi kasus ada 3 masalah diangkat gitu kan, memang beda gitu kan. Boleh gitu ya Baris Manda ya. Kalau di tempat Baris Manda misalnya nggak ada nih gitu, ya tetap harus nyari gitu. Salah satunya ya dengan wawancara, ngobrol gitu ya, atau nyari tadi hasil audit mungkin ya, kalau teman-teman ada bisa akses ke sana, ternyata ada hasil audit salah satunya nyinggung-nyinggung soal sistem informasi gitu ya, boleh itu langsung dibawa. Atau tadi Mas Angga udah ada di Renstra-nya gitu ya, bahwa harus ada sistem informasi itu ya boleh silakan gitu. Itu ya, Mbak Arismanda clear nggak? Clear, clear. Makasih, Mas. Oke siap gitu ya teman-teman. Nah, tapi balik lagi tadi dari Pak Panca, misalnya Mas Angga kan sudah ada nih di Rensanya perlu perlu sistem informasi. Tapi ternyata sistem informasi itu kalau dilihat-lihat ya sudah banyak yang punya juga gitu, yang ya sudah umum. Nah, nanti boleh dicari inovasi di sistem informasi itu apa, gitu, yang uniknya. Nah, itu yang akan dikejar gitu ya, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan dulu teman-teman? Masalah tugas satu nanti aman ya. Ya, silakan dari sekarang udah mulai nyari, meskipun nanti waktunya 2 minggu ya teman-teman. Nah ini nih saran ya dari kami gitu ya. Kayak nanti waktunya 3 minggu pengerjaan kelompok, jangan ayo udahlah nanti gitu deadline. Karena teman-teman itu ada 4 mata kuliah gitu ya. Semuanya pasti deadline-nya kadang bareng. Akhirnya ketika pengumpulan ya udah curhat-curhatan lah, Mas ini belum ngumpulin nih ya gitu ya. Dicicil ya teman-teman, dan kuncinya adalah teman-teman asistensi. Dia ada kesulitan apa asistensi, dia ada masalah apa, ada yang perlu didiskusikan silahkan. Jadi jangan ditumpuk nanti ketika sudah mepet baru asistensi gitu ya. Ya jadinya hasilnya hasil keburu-buru gitu ya. Kan harapannya teman-teman maunya nilainya bagus gitu ya, lulus cepat gitu ya. Nah, silakan nanti asdosnya dijadikan sparring partner teman-teman gitu ya. Untuk semua mata kuliah ya, teman-teman saya ini saranin ya. Gitu. Kemudian nanti ketika pembagian kelompok gitu ya, teman-teman akan ada apa namanya validasi gitu ya. Jadi kalau misalkan di kelompoknya memang kurang partisipasi ya silakan kasih nilai dari kelompoknya sesuai dengan partisipasi dia. Jadi nggak usah sungkan gitu ya. Udahlah kasih nilainya sama aja satu kelompok gitu. Jangan. Terus kalau ada kendala gitu ya nanti di kelompok langsung diskusikan dengan asdos ya. Kalau dengan asdos belum ada pemecahannya nanti kita eskalasi ke dosen. Jadi jangan sampai nanti sudah keluar nilai A B C gitu ya, baru tuh pada curhat gitu ya. Mas ini tuh nggak kerja gini 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 kok dapat nilainya sama gitu gini 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 lah. Kan nggak ada informasi ke asdos ya. Nah nanti keaktifan teman-teman saat di kelas, di skill ataupun asistensi itu akan dicatat ya teman-teman ya. Jadi hasil mungkin nanti hasil antar tugas kelompoknya beda-beda tuh antar individunya gitu ya. Ada yang dapat 100, ada yang dapat 80 ya sesuai dengan keaktifan teman-teman di kelompoknya. Oke, itu aja teman-teman. Kalau masih ada dulu yang tanyakan. Dan ya mulai di speed dari sekarang ya teman-teman, mungkin nanti bisa kelompok sampai malam gitu ya.
sampai pagi gitu ya, ya itu udah nanti harus sudah dibiasakan teman-teman ya, karena apa namanya sifat tugasnya juga nggak bisa ala kadarnya gitu ya. Tapi harapannya teman-teman kan di sini banyakkan tugas belajar dan free gitu ya, banyak waktu lah ya, harusnya lebih bagus dari kelas malam ya teman-teman. Oke, ada dulu yang tanyakan? Cukup? Kemarin ketua kelasnya siapa ya Mas Raffi? Sorry, ya, ini. Saya Bisa raise sama hand? Mbak Winnie. Siapa? Iya, saya sama Mbak Winnie Oh, Mas Raffi. barusan. Mas Raffi Iya, ketua kelasnya. iya. Oke, Mas Raffi nanti mohon dibuatkan grup ya, grup Oh kelas iya. mahasiswa sama asdos. Nanti kan ada beberapa informasi yang akan disampaikan di grup gitu ya, biar lebih cepat daripada sekali kan mungkin teman-teman jarang buka atau apa. Jadi kalau ada satu dan lain hal nanti kita informasikan di grup ya. Oh iya, boleh, boleh. Oke, terima kasih Mas Raffi. Dan nanti minta bantuan Mas Raffi ya ketika Asdos tidak bisa mendampingi, bisa mencatat keaktifan teman-teman gitu ya. Nanti ada di skele. Nanti tinggal Mas Dapa milih aja dia aktif atau enggak atau hanya hadir aja gitu ya, Mas Raffi ya. Oke. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, teman-teman kita cukupkan dulu hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti kelas AKPS sampai akhir, mendapatkan nilai yang sesuai gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman ketemu di semester berikutnya di AKPSI lagi gitu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Saya izin end ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas.